Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, perkuliahan malam hari ini kita akan membahas mengenai web scraping yang akan disampaikan oleh Bapak Bro Institut Asia. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Bro malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Bapak Bro, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Lama tidak berjumpa ini Mas Aldi. Satu tahun ini. 1 tahun. Satu tahun. Baik, materi kita hari ini adalah tentang web scraping. Kita akan review dulu materi yang pernah kita pelajari di beberapa waktu kemarin untuk merefresh, kemudian supaya kita tahu alur belajar kita sampai nanti di pertemuan yang ke-7. Saya izin share screen, Mas ya. Ini share screen. Saya pakai whiteboard dulu. Bisa dilihat whiteboard saya? Bisa, Pak. Bapak kosong. Bisa. Baik. Baik. Kita belajar tentang web mining. Kemarin kita sudah bahas tentang paradigma sistem cerdas, kemudian posisi web mining di mana. Nah, sekarang kita akan mulai ke dalam proses dari awal sampai akhir bagaimana kita memulai sebuah web mining. Baik, kemarin kita nyampaikan bahwa di dalam web mining itu sumber kita atau data kita itu bersumber dari website. Iya, dari website, dari www. Nah, ini adalah sumber data kita. Kita harus mengambil dulu data dari website. Ini ada 3. Yang pertama kita ambil kontennya, yang kedua kita ambil usage-nya, dan yang ketiga kita ambil tentang strukturnya. Nah, kita akan fokus ke dalam konten mining. Jadi yang kita ambil adalah kontennya atau teksnya atau datanya. Nah, ini akan kita ambil. Nah, prosesnya disebut dengan web scraping. Ini prosesnya. Ini banyak yang campur aduk ya, menggunakan istilahnya yaitu web crawling. Nah, sebenarnya yang tepat itu adalah web scraping. Nanti kita bahas perbedaannya, apa itu web scraping dan apa itu web crawling. Sehingga kita nanti mendapatkan dokumen teks ya, kita mendapatkan dokumen teks yang kita simpan secara lokal. Kita mendapatkan dokumen teks yang kita ambil secara lokal. Nah, fokus kita nanti di sini Bapak-bapak dan Ibu ya. Fokus kita pada pertemuan kali ini adalah pada web scraping. Nah, setelah kita mendapatkan dokumen dalam bentuk teks ini yang kita simpan secara lokal, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan yang disebut dengan pre-processing. Pre-processing itu di dalamnya ada tokenizing, kemudian filtering, kemudian stemming. Nah, baru kita nanti masuk setelah kita dapatkan pre-processing ini, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya tentang pre-processing, kita akan mendapatkan data yang siap untuk kita mining. Yang di dalam pertemuan kemarin kita sebut dengan istilah data set. Nah, dari dataset ini nanti kita akan pilih algoritma-algoritma di dalam web mining. Nah, ini algoritma-algoritmanya. Sehingga nanti ditemukan knowledge-nya atau hasil akhirnya. Nah, knowledge ini nanti perlu kita evaluasi dulu. Ini sebenarnya di luar pembahasan kita, evaluasi bagaimana akurasinya, apakah akurasinya sudah tinggi atau belum, sehingga knowledge ini nanti bisa
dipakai atau dipertanggungjawabkan hasilnya. Nah, jadi masih panjang perjalanan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang web scraping dulu. Bagaimana cara kita mengambil sebuah konten dari website untuk kita simpan secara lokal, ya. Tentu ini nanti kita bahas pada satu website saja, dan websitenya cari yang kecil aja ya, jangan yang terlalu besar, karena nanti kalau terlalu besar yang di scrap, yang diambil, yang disedot datanya itu juga akan sangat banyak. Baik, ini pertemuan kita hari ini pertemuan kita di pertemuan keempat. Kemudian di pertemuan kelima nanti kita fokus di sini di stemming, karena stemming ini perlu algoritma tersendiri yang agak panjang juga. Stemming itu kalau boleh saya singgung sebentar adalah proses pembentukan kata dasar bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga bisa, semua bahasa di dunia bisa. Kita fokus nanti di bahasa Indonesia, yaitu membentuk kata dasar. Ini kita nanti menyinggung-nyinggung sedikit tentang morfologi bahasa Indonesia. Kemudian algoritma-algoritmanya kita pelajari satu atau dua algoritma sampai menemukan knowledge yang kita cari. Baik, kita masuk ke web scraping dulu. Saya share screen lagi untuk materi kita. Definisi atau fungsi dari web scraping. Web scraping ini adalah proses untuk mengumpulkan data dari berbagai website. Jadi websitenya bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan bisa lebih. Nah, proses ini dapat dilakukan secara manual maupun otomatis. Kalau manual di copy paste, tentu ini memakan waktu yang sangat lama ya, karena kita sepakat bahwa data di dalam web mining kita membutuhkan data yang sangat besar. Atau otomatis. Kalau otomatis nanti kita pakai program. Ya, pakai program atau pakai bot. Nah, kalau bot itu sebenarnya nanti dipakainya di web crawling, bukan web scraping. Kalau program yang kita coding sendiri itu pakai web scraping. Kita nanti akan pakai Python untuk melakukan scraping data dari sebuah website. Data yang kita ekstraksi, kita ambil dari website, kita kumpulkan dalam format tertentu, nanti kita akan kumpulkan dalam format teks ya, kita simpan dalam file txt atau pada spreadsheet juga bisa. Kemarin saya nyoba Bapak-bapak dan Ibu semuanya bagaimana kita melakukan scraping dengan menggunakan Google Spreadsheet, tapi belum sukses ya. Mudah karena nggak ada codingnya sama sekali. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba, cari aja tutorialnya di Google. Akhirnya saya coba pakai Python, pakai kode program untuk menyedot atau mengambil data dari website ini untuk scrapingnya. Nah, scraping yang kita lakukan pada sebuah website itu bisa berupa data yang terstruktur, ya. Terstruktur seperti apa? Misalkan kita men-scrap data dari Shopee. Di situ terdapat nama barangnya, kemudian harganya, kemudian satuannya dan seterusnya. Itu terstruktur. Nanti bentuknya adalah hasilnya adalah bentuk tabel ya, seperti di Excel itu. Itu terstruktur. Ataupun tidak struktur. Tidak struktur itu misalkan teks gambar ya. Ini tabel ini masuk yang terstruktur ya, termasuk teks atau gambar. Nah, yang kita ambil nanti adalah teksnya. Fokus kita adalah men-scrap atau mengambil data dari teks. Jadi kita usahakan website yang kita ambil itu adalah website yang isinya adalah artikel, bukan gambar gitu ya, atau marketplace yang ada strukturnya, ada struktur harganya, ada namanya, dan seterusnya. Nah, web scraping menjadi metode yang sangat penting dalam proses data science karena para profesional dapat mengakses data yang sangat banyak secara real time, sehingga mempermudah proses analisis. Ini kalau kita punya device yang mumpuni, kita bisa melakukan proses scraping secara manual, secara otomatis, langsung kita proses, masukkan ke algoritma kita, sampai ketemu knowledge-nya. Tapi ini butuh waktu yang lama dan device yang kuat. Sehingga di dalam contoh kita nanti, kita ambil scrap, kita ambil dari sebuah website, kemudian kita simpan secara lokal. Jadi datanya sementara yang kita ambil tidak terlalu banyak dulu. Nah, inilah analogi gampang dari sebuah
web scraping. Jadi ini ada website, kemudian kita scrap, kita dapatkan datanya dalam bentuk file text. Nah, untuk melakukan scraping terhadap sebuah website, kita bisa menggunakan API. Ini banyak sekali yang contohnya di website di Google ya. Atau kita bisa menggunakan kode sendiri. Nah, ini saya membuatnya nanti pakai Python karena library-nya sudah sangat banyak yang memudahkan kita untuk melakukan scraping. Yang sudah menyediakan API yang bisa kita scrap itu seperti Google, Twitter, Facebook, dan seterusnya. Itu sudah disediakan API-nya, kita tinggal pakai. Nanti apa yang diposting di Twitter, di Facebook itu bisa kita ambil datanya. Tapi saya tidak menyarankan ini karena biasanya kalau di Facebook atau Twitter itu bahasanya bukan bahasa yang baku ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan tujuan mining kita ambil website-website yang menggunakan bahasa yang baku. Nah, kita bisa men-scrap dari apa saja. Nah, ini dari sosial media kita bisa scrap ya. API-nya sudah disediakan. Kemudian dari website-website pemerintahan, website news dan seterusnya. Kemudian dari search engine ini juga bisa kita scrap. Nah, nanti fokus kita menyediakan artikel-artikel berbahasa Indonesia. Nah, pengumpulan data atau web scraping ini memiliki beberapa fungsi yang praktis, khususnya di dalam dunia bisnis. Di antaranya adalah untuk fungsinya, ya ini tujuan akhir dari scraping. Yang tentunya setelah kita scraping ini kita masih perlu banyak proses yang tadi saya gambarkan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk pertama identifikasi tren. Data dari web dapat digunakan dalam rangka penelitian untuk memahami karakteristik pasar seperti tren serta melakukan pengembangan model prediktif. Jadi untuk mengidentifikasi sebuah tren. Kemudian untuk pemantauan kompetitor. Nah, ini kalau kita menggunakan untuk web scraping yang kita lakukan harus menggunakan yang terstruktur. Biasanya yang kita scrap adalah website-website dari marketplace. Nah, kemudian pengumpulan data untuk keperluan web mining ataupun text mining. Nah, ini fokus kita nanti ke yang ketiga, yaitu melakukan scraping data dari website untuk keperluan web mining atau text mining. Jadi nanti fokus kita adalah mengambil teksnya. Kemudian manfaat dari web scraping, ya. Untuk efisiensi merupakan manfaat yang merupakan manfaat yang sangat penting dari web scraping, yaitu memberikan bermanfaat bagi perusahaan dan pekerja di bidang data science. Ini web scraping ini Bapak Ibu bisa kita pesan ya. Kalau kita buka-buka di website itu bisa kita pesan ke beberapa orang profesional ya untuk melakukan scraping. Saya pengen men-scrap misalkan inews.com pada kategori olahraga, pada subkategori sepak bola, ini bisa kita pesan. Jadi web scraping ini membuka lapangan pekerjaan baru bagi kita. Karena apa? Kadang kalau kita melakukan scraping sendiri itu datanya masih campur aduk, ya, masih campur sekali sehingga kita perlu usaha lagi untuk memilah-milah mana data yang bisa kita pakai, mana yang tidak. Nah, di luaran sana itu ada para profesional ya, ahli-ahli dalam bidang web mining ini yang menyediakan jasa untuk men-scrap sebuah website. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerja dari web scraping. Cara kerjanya adalah dengan kita membaca HTML dari sebuah website. Ya, kita bisa menggunakan tools atau menggunakan program tersendiri. Menggunakan bahasa pemrograman tersendiri. Ini algoritmanya atau urutan kerja dari web scraping adalah yang pertama adalah mengidentifikasi website atau URL target dari scraping kita. Jadi kita harus browsing dulu Bapak Ibu, website mana yang akan kita tuju, website mana yang akan kita scrap, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kita tuju dulu satu buah website. Kemudian kita pilih proxy servernya. Kemudian kita kirim request ke website atau URL tersebut, mengidentifikasi lokasi data. Ini kalau kita membahas yang nomor 4 ini adalah kita lihat konten kita itu pada
Kalau kita bicara struktur website itu ada pada bagian mana? Apakah pada bagian tengahnya, pada bagian main-nya, atau sidebar kiri, sidebar kanan, dan seterusnya. Kemudian parsing data. Nah, parsing data ini adalah memecah data. Kita pilih datanya. Karena ketika kita melakukan scraping, itu semua data akan diambil. Contoh yang akan diambil, misalkan kita mengambil sebuah artikel, akan diambil semua teksnya, judul artikelnya kita ambil, siapa yang posting kita ambil, kapan dia posting kita ambil. Kemudian di dalam artikel itu biasanya ada yang namanya link yang menuju ke artikel lainnya atau menuju artikel di luar website. Kemudian di bagian bawah itu biasanya ada footer. Footer itu biasanya kalau kita menulis sebuah buku, ada literaturnya, dari mana saja dia sumber artikel itu ditulis. Nah, itu harus kita parsing datanya. Kita pisah-pisah, mana yang tidak kita perlukan, kita hapus dulu, kita hilangkan. Kemudian konversi data hasil scraping ke dalam format yang diinginkan. Nah, setelah kita parsing, kita pilah-pilah datanya. Setelah kita pilah-pilah dan kita menemukan data yang kita butuhkan, kita akan simpan dalam format apa? Nah, paling mudah kita simpan dalam bentuk format teks ya. Atau kita formatkan dalam bentuk Excel, itu juga boleh. Tidak masalah. Tapi kalau misalkan teksnya panjang, lebih baik kita simpan ke dalam bentuk file teks. Bisa file teks setiap artikel satu file, atau dalam satu file teks itu berisi semua artikelnya. Nah, yang ketujuh adalah kita simpan hasil scraping kita ke dalam storage kita. Kita simpan secara lokal di media penyimpan kita. Baik. Nah, ini ada yang ini kita lewati saja metode-metode scraping. Nanti kita langsung praktek bagaimana cara scrap data. Yang kita gunakan nanti ya nih, ya, saya versi yang pertama itu parsing HTML. Kita membaca HTML-nya. Parsing DOM ini belum pernah saya coba. Expert dan Google Sheet ini adalah satu paket ya. Ini bisa Bapak Ibu coba. Mudahnya kita men-scrap data pakai Google Spreadsheet. Saya kemarin nyoba belum sukses ya. Ini fungsinya pakai input HTML ini. Nanti disimpannya di dalam bentuk Google Spreadsheet. Nah, ini yang menjadi banyak salah paham di dalam dunia informatika, yaitu tentang web scraping dan web crawling. Kemarin saya dikirimi dari kampus tentang materi web mining, ini ada submateri tentang web crawling. Dan ternyata ini tidak pas istilahnya ya. Yang pas, yang betul adalah web scraping. Nah, apa bedanya web scraping dengan web crawling? Web scraping seperti yang kita jelaskan tadi adalah teknik untuk mengambil data dari sebuah website yang kita sendiri yang melakukan. Kita membuat kode program, kemudian kita ambil datanya dari sebuah web. Beda dengan web crawling. Kalau web crawling itu kita meminta izin kepada websitenya untuk menanamkan sebuah bot atau sebuah robot di sana. Nah, dan mengirimkan ke kita datanya itu. Ini biasa dilakukan oleh Google. Google itu seperti kalau kita membuat sebuah website, pasti ada satu tahapan di mana kita mengizinkan Google untuk memasang bot kita di dalam website kita itu. Fungsinya apa? Fungsinya supaya website kita ini bisa terindeks oleh Google. Jadi sebelum website itu di launching, kita sudah memberikan izin kepada Google untuk menanam botnya di dalam website kita. Untuk apa? Untuk indexing. Supaya nanti kalau ada pencarian di Google, website kita bisa tampil di dalam pencariannya Google atau mesin pencari yang lain. Jadi web crawling ini identiknya adalah untuk indexing ya, untuk mesin pencarian. Nah, ini bedanya antara web scraping dengan web crawling. Ini kalau kita gambarkan seperti yang ada di dalam gambar ini, kalau scraping ini kita melakukan secara manual ya, dengan program,
terhadap website yang kita tuju. Ini website kita, ini scraper kita, tugas kita di sini. Nanti tinggal hasilnya kita simpan dalam bentuk XML, SQL maupun Excel maupun dalam bentuk teks. Nah, kalau web crawler itu adalah kita tanamkan dulu buat kita. Kalau di Google itu namanya Spider ya. Itu disimpan, ditanamkan dulu dalam websitenya untuk proses indexing. Kalau kita tidak menyetujuinya, nah mereka juga tidak akan bisa memakainya. Nah, web scraping ini sebenarnya juga ada beberapa tantangannya, yaitu ada beberapa website itu yang tidak bisa kita scrape, tidak bisa kita ambil datanya karena datanya di log ya. Tapi itu sangat jarang karena biasanya kalau sebuah artikel sudah di upload di dalam website itu sifatnya adalah open ya, bisa kita ambil datanya. Baik, kita akan masuk bagaimana cara men-scrape data dari sebuah website menggunakan Python. Nah, ini sebelumnya saya gunakan dulu, saya buka dulu nama editor kita pakai Python ya. Saya biasanya pakai ini, Bapak Ibu, untuk Pythonnya pakai Anaconda ini mesin Pythonnya. Untuk editornya saya menggunakan Spider. Nah, nanti dalam Python kita butuh 2 buah, sebentar agak lama ini, bukannya karena lumayan berat. Kita butuh library untuk melakukan scraping ini yang namanya request dan beautiful shop. Ini library yang kita butuhkan. Saya share sekalian desktop aja ya. Ya, jadi kita butuh 2 buah library. Bisa dilihat Mas Aldi tampilannya? Bisa, Pak. Bisa, sebentar ya, masih nunggu loading untuk Python-nya. Kita install nanti library kita yaitu request dan beautiful shop 4. Nah, cara nginstal di dalam Python nanti kita menggunakan ini keywordnya namanya pip. Sebentar, belum. Sebentar ya. Masih loading. Nah, nanti kita akan ambil websnya. Ini kemarin saya carikan yang mudah saja. Kita ambil dari websitenya namanya studentset.gunadarma.ac.id. Sebenarnya kemarin mau ambil punya Asia ya, cuma di Asia ternyata nggak ada artikelnya. Saya coba tampilkan dulu. Baik, ini adalah Anaconda navigatornya. Ini adalah mesin dari Python-nya, Bapak Ibu. Nah, untuk editornya ini macam-macam, mana yang kita pakai. Biasanya yang terkenal itu Jupyter ini. Tapi saya lebih terbiasa menggunakan ini Spider. Kita launch saja. Sambil saya buka website yang akan kita scrape. Nah, ini yang akan kita scrape Bapak Ibu. Websitenya namanya gunadarma.ac.id. Di subnya studentset gunadarma.ac.id. Nah, nanti yang akan kita ambil adalah ini, berita-berita ini. Berita terkini. Ini kita ambil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini yang kita scrape datanya. Baik, kita masuk ke editor kita. Sudah buka belum ini?
Wah, lama sekali. Nah, ini lama sekali. Oh, belum selesai. Untuk editor Python-nya kita bisa pakai yang lainnya. Kalau Ibu terserah yang familiar yang mana. Tapi saya biasanya pakai yang ini, Spider ini, karena tidak terlalu apa? Menunya tidak terlalu banyak, tidak membingungkan. Memang agak berat untuk programnya. Oke, ini adalah kodenya. Kita awali dengan menginstal dulu library yang tadi kita gunakan, ada di sini. Ini kita install dulu library kita. Nah, cara installnya kita copy aja kode ini ke konsolnya Python. Ini konsolnya ada di sini. Nah, sebentar, masih loading juga. Kemarin sudah saya install sebenarnya. Ini pip install beautiful dan install request. Beautiful shop 4 dan install request ini. Jadi ketikkan aja di sini nanti tips, kemudian Beautiful Shop 4 dan request. Dan ini prosesnya adalah mendownload Bapak Ibu. Di-download dulu dari servernya Python untuk dimasukkan ke kita library-nya. Nah, ini kita ketikkan aja di sini, kita copy paste saja. Kita enter. Ini adalah proses installnya. Nah, sambil menunggu proses installnya, kita akan bahas kode program kita. Yang pertama tadi sesuai dengan algoritma untuk melakukan scraping adalah kita tunjuk dulu website, alamat website yang akan kita scrap datanya. Oke, kita nggak usah diupdate. Nah, ini sudah terinstall, sudah sukses install library-nya. Jadi yang memudahkan kita dengan menggunakan Python adalah library yang disediakan oleh Python ini sudah sangat kompleks. Semua algoritma hampir semuanya dimiliki library-nya oleh Python. Jadi sangat mudah memudahkan kita. Jadi kita set dulu. Ini kita punya variabel. Kita kasih nama URL SSS. Ini adalah website kita yang akan kita scrap, yang kita ambil datanya. Baik, kemudian kita masukkan, kita ambil, kita gunakan library kita. Nah, ini pakai seperti ini aja, hanya perlu 2 baris saja. Kita ambil datanya, langsung kita parsing, kita pecah-pecah. Kemudian yang kita ambil dari mana? Yang kita ambil adalah content box-nya. Content box itu kalau kita kembali ke dalam websitenya, Gunadarma ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, yang diambil itu adalah ini namanya content box-nya. Nanti kita harus melihat dulu secara di HTML-nya, ini ada pada bagian mana. Jangan sampai salah, nanti kalau kita ambil bagian header-nya, nanti yang diambil ini. Satu akun untuk semua akses dari ini yang kita ambil. Jadi yang kita ambil adalah content box-nya yang ada di tempatnya yang ditempati oleh artikel ini. Baik, kita ambil judulnya dan ringkasan listnya. Ringkasan listnya. Jadi yang kita ambil nanti adalah judulnya ini dan ringkasan listnya. Ini data teks yang tampil di sini. Yang kita ambil. Apakah bisa kita mengambil data selengkapnya ya di sini, artikel secara penuh? Ini bisa juga kita ambil.
Kita ambil contoh dulu yang judul list sama ringkasan list. Baik, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan scraping ini kita harus paham betul tentang HTML ya. Kita harus paham betul tentang HTML. Jadi kita nanti bisa melihat dulu beritanya ini bisa ditemukan di H3. H3 itu kalau kita lihat di HTML adalah di sini tempatnya. Jadi memang harus memahami betul tentang HTML ya. Dasar-dasar HTML cukup lah. Jadi kita tahu artikel ini terletak di posisi mana di dalam websitenya. Baik, dan seterusnya kemudian kita simpan nanti di dalam file teks ya. Kita buat file namanya berita.txt. Modenya write. Mode W ini write. Kita ambil berita artikelnya, kita simpan di dalam berita.txt. Ini saya lihat dulu di dalam foldernya. Ada di sini. Saya hapus dulu ya. Jadi nanti akan kita simpan di dalam folder ini. Nanti namanya adalah berita.txt. Ya Pak, kita jalankan dulu. Kita running. Nah, di konsol ini sudah dilihatkan hasilnya Bapak Ibu. Ini adalah hasil scraping kita. Beasiswa mahasiswa berprestasi Nusa Gunadarma di bidang pendidikan semester ganjil PTA 2003. Kemudian ada selamat kepada para mahasiswa calon penerima beasiswa dan seterusnya. Selengkapnya diposting oleh admin pada sekian. Coba kita lihat teks ini. Nah, ini berada pada artikel yang pertama ini. Biasa masa prestasi Nusa Gunadarma dan seterusnya, dan diambil adalah ini Bapak Ibu. Yang diambil adalah ringkasan atau bukan file selengkapnya ya, bukan seluruh artikelnya seperti ini. Dan kita ambil adalah ringkasannya saja yang ada di atas ini. Kemudian yang kedua adalah tes kesehatan bagi mahasiswa baru angkatan 2003. Dan kalau kita lihat di sini, tes kesehatan mahasiswa baru angkatan 2023. Ini teksnya bisa kita ambil semua. Loh kok cepat Pak? Ya, karena yang kita ambil tidak banyak Bapak Ibu teksnya artikelnya. Ini karena artikelnya banyak, kita butuh waktu yang sangat lama untuk proses scraping. Nah, untuk hasilnya itu nanti kita simpan di dalam file teks dengan nama berita.txt. Nah, di sini. Tadi belum ada ya, sudah saya hapus. Sekarang tampil di sini berita.txt. Kalau kita buka, nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Sama persis yang kita ambil ini dengan yang ada di dalam websitenya Gunadarma. Nah, kita sudah bisa melakukan proses scraping. Untuk kodenya nanti sudah saya lampirkan di dalam modul. Bapak Ibu juga bisa mengeksplor lebih lanjut di Google ya, bagaimana teknik scraping menggunakan Python. Nah, file berita.txt ini Bapak Ibu adalah modal kita yang nanti akan kita gunakan pada proses selanjutnya. Jadi kalau kita lihat di dalam sebentar saya ambil webport saya. Nah, kita tadi baru sampai ke proses ini saja. Kita baru sampai di proses scraping ini. Scraping ini. Dan kita mendapatkan file teks berita.txt. Kita baru sampai proses ini. Nah, prosesnya masih panjang. Setelah ini kita masuk ke pre-processing. Di dalamnya ada 3. Yang pertama adalah tokenizing, filtering, dan stemming. Saya singgung sedikit tentang tokenizing. Tokenizing itu adalah proses membuat atau memisah sebuah artikel ke dalam kata-kata yang terpisah, yang sendiri-sendiri. Contohnya gini Bapak Ibu. Kita nih anggap aja ini sebuah artikel ya. Bentar, saya stop sharing, saya sharing full saja. Nah ini, tokenizing itu adalah memecah sebuah artikel per kata. Jadi kalau ini adalah sebuah artikel,
Ini adalah sebuah artikel. Anggap aja ini sebuah artikel ya, walaupun hanya satu kalimat. Nah, kita pecah ke dalam perkata. Jadi jadinya seperti ini. Selamat kepada para mahasiswa calon penerima beasiswa mahasiswa berprestasi di bidang pendidikan semester ganjil. Nah, ini kita hilangkan saja. Ini adalah proses tokenizing. Jadi di dalam sebuah artikel itu kita jadikan perkata seperti ini. Selanjutnya adalah proses filtering. Filtering itu adalah proses untuk menghilangkan kata-kata yang tidak mempunyai arti. Ya, contoh, para ini tidak mempunyai arti. Sebenarnya kalau di dalam morfologi bahasa Indonesia, kata-kata depan itu adalah kata-kata yang tidak memiliki arti. Contohnya para, ini nggak ada artinya. Kemudian di, ini nggak ada. Kemudian apa lagi di sini? Oke, nggak ada. Namanya filtering, Bapak Ibu. Kepada, ini juga tidak punya arti. Kemudian dan, di, ke, ialah, adalah, itu namanya kata-kata yang tidak memiliki arti dalam konsep web mining maupun text mining. Nah, ini kita filtering, kita hapus itu. Sehingga dari beberapa kata tadi akan berkurang. Satunya adalah proses stemming. Stemming itu adalah proses membentuk kata dasar. Nah, ini lumayan sulit ya. Karena nanti kita menggunakan algoritma yang namanya Nassif-Adriani. Contohnya gini. Penerima. Ini bentuk kata dasarnya adalah terima. Kemudian beasiswa. Ini kata dasar atau enggak ya? Ini harus kita cek dulu di KBBI. Atau mungkin kata dasarnya adalah siswa. Mahasiswa. Mungkin ini juga siswa. Berprestasi, ini kata dasarnya harusnya prestasi. Bidang tetap pendidikan, ini harusnya kata dasarnya adalah didik. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ini namanya proses stemming. Kita akan bahas lebih detail nanti di pertemuan selanjutnya. Karena ini menggunakan algoritma yang namanya Nassif-Adriani. Nah, nanti bisa kita gunakan juga Python untuk melakukan proses-proses ini dengan kode program, jadi tidak manual. Kenapa harus dengan kode program? Bayangkan Bapak Ibu, satu artikel ini kalau kita tokenizing akan menjadi ratusan mungkin ribuan kata. Ini baru artikel yang pertama. Artikel yang kedua, kita pre-processing juga. Dari satu artikel mungkin akan bisa menjadi ratusan atau ribuan kata. Kemudian filtering, kita hapus data kata-kata yang tidak memiliki arti, bisa berkurang jumlah katanya, tapi tetap akan sangat banyak. Selanjutnya adalah stemming. Nah, stemming ini butuh waktu yang lama juga untuk membentuk kata dasar. Karena ini ada algoritmanya. Setiap bahasa di dunia ini, proses stemmingnya memiliki algoritma yang berbeda. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris, lebih sulit lagi Bapak Ibu. Karena di bahasa Inggris itu ada kata kerja bentuk satu, kata kerja bentuk dua, it jadi it, nah, seperti itu. Artinya lebih sulit, lebih susah lagi. Tapi ada algoritma stemmingnya juga ada. Nanti kita gunakan algoritma yang lain. Jadi fokus kita adalah stemming pada kata-kata berbahasa Indonesia. Nah, dari sini Bapak Ibu kita punya pandangan bahwa text mining ini lebih susah dilakukan daripada data mining, seperti yang kita singgung di pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena datanya tidak terstruktur. Bayangkan jika artikel ini menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Kalau orang Betawi, lu, gue, nah ini malah susah lagi kita yang melakukan proses web miningnya ini. Baik, itu dulu dari saya Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan nanti bisa dicoba untuk kode programnya
kode programnya menggunakan Python. Saya sarankan pakai Anaconda itu, sama itunya pakai Spider editornya. Begitu Mas Aldi. Oh, Baik. Pak Adi sudah meninggalkan kita ini. Iya, tadi izin sudah, Pak. Jam 7 Oh tadi. iya, makanya saya agak cepat Bimbingan, tadi itu kata sudah. bimbingan katanya, Pak. Oh gitu, oke, oke, oke. Bapak Afrizal, Ibu Puput mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pendatang baru ini, lalu ketemu kita. Siap, belum ada, Pak. Ya Pak, nanti silakan dilihat dulu videonya di pertemuan 1 dan 2 sama yang ketiga ini supaya bisa lebih nyambung gitu dengan materi kita yang dari awal. Mas Afrizal, halo Pak Afrizal. Masih sholat isya mungkin, Pak. Mas Aldi nanti saya berikan link ya untuk download Anaconda-nya ya. Mungkin Oh, bisa oke. bisa Mas Aldi apa? Share ke grup. Ya, saya di grup atau taruh di Google Classroom-nya. Oh iya, Pak. Sama ditaruh di Google Classroom. Ya. Untuk materinya apa sudah selesai ini, Pak? Sudah, Mas, sudah. Karena pembagiannya nanti di pertemuan berikutnya kita belajar pre-processing, nah, itu yang agak panjang. Ya, Itu pertemuan yang keempat. Kelima adalah Nasim Adriani. Nah, keenam nanti algoritma TF-IDF. Nah, ketujuh nanti review. 7 pertemuan, betul ya? iya, Pak. Nanti sebentar nanti review untuk semua pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 sebelum nanti UTS apa UAS ya? UAS. Langsung UAS ini, Pak. Ya, langsung UAS. Karena nanti di pertemuan ke-6 TF-IDF itu kita belajar algoritmanya secara manual dulu. Jadi kita kerjakan program apa algoritmanya secara manual, ya pakai Excel gitu, manual. Baru kita gunakan program. Kenapa harus seperti itu? Untuk membandingkan apakah hasil perhitungan kita secara manual itu sama dengan hasil yang dikerjakan oleh program. Oke, kalau sama selesai ya. Kalau nggak sama, ya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah hitungan manual kita yang salah, atau kemudian yang kedua program kita yang salah, algoritmanya yang salah. Tapi kebanyakan yang kedua, algoritma kita yang salah. Jadi fungsinya kita mengerjakan algoritma secara manual adalah untuk membandingkan apakah program kita ini outputnya sudah sama dengan perhitungan manual kita. Jadi memang di situ nanti agak panjang prosesnya. Baik, Bapak Bro. Mungkin Bu Puput mau diskusi. Karena ini harus ngikutin terus, Pak ya. Kalau nggak ngikutin nanti bingung pas ngerjain tugas UASnya, Pak ya. Ya, harus dari awal. Ini tadi kita baru scraping, mengambil data dari website. Ya, nanti baru kita eh, sampai hasil akhirnya ya nanti sampai hasil akhirnya. Kalau tujuan kita adalah gini, sampai hasil pertemuan terakhir nanti adalah misalkan kita melakukan scraping di sini. Melakukan scraping atau kita cari yang lain. Apa nih yang lagi viral apa ini, Mas? Debat capres. Iya, habis ini DPR caleg. Detik.com kita apa ya? Oh, detik sport paling enak ini aja. Detik sport sepak bola. Oh, belum saya share ya. Saya share dulu. Nah, misalkan tadi saya masuk ke detik sport, kemudian ke sepak bola, Liga Indonesia aja. Liga Indonesia. Nah, baik.
Kita masuk ke detik sport, kemudian sepak bola, kemudian Liga Indonesia. Nah, di sini banyak artikelnya, ya. Artikelnya banyak. Misalkan kita ambil 5 saja, 5 artikel. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita ambil. Kemudian kita coba masukkan sebuah keyword. Ya, keywordnya adalah ini kok Roma Atalanta. Wah, yang ini ya, yang ini salah. Nah, ini ya. Misalkan kita ambil artikelnya yang ini. Presiden PAM, proyek naturalisasi timnas Malaysia gagal. Kok Malaysia? Ya, nggak apa-apa. Mana Liga Indonesia ini? Atau Liga Spanyol, Liga Spanyol. Nah, ini Liga Spanyol. Nah, ini Liga Spanyol ya. Indonesia aja lah. Nanti kalau pakai Liga Spanyol, namanya orangnya susah nanti di stemming. Misalkan kita ambil berita tentang Liga Indonesia. Ini ada Piala Asia 2023, Indonesia incar lolos 16 besar lewat peringkat 3 terbaik. Terus ini, Indonesia Iran tidak disiarkan, dan seterusnya. Misalkan kita punya 5 buah artikel tentang Liga Indonesia. Keywordnya adalah Timnas Indonesia U19, misalkan gitu. Nah, keyword saya nanti ini, yang kita buat ini, lebih mirip ke artikel yang mana? Artikel 1, artikel kedua, ketiga, keempat, ataupun yang kelima. Jadi kita nanti buat semacam seperti pencarian di Google gitu ya, yang sederhana. Jadi ada keyword, ada artikel, saya gambarkan saja pakai whiteboard. Jadi nanti hasil akhir kita adalah di sini ya, di algoritma kita ini ya, kita punya dataset, yaitu artikel-artikel. Misalkan kita punya artikel 5, ini 1, ini artikel 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah artikel kita. Kemudian kita di sini punya keyword. Keyword atau kata kunci ya. Misalkan kata kuncinya adalah Timnas Indonesia U21. Nah, artikel keyword kita ini nanti paling mirip ya itu dengan artikel yang mana? Paling mirip. Nanti kita ranking. Dia lebih mirip atau lebih cocok ke artikel yang kelima dengan kemiripan misalkan 95%. Artinya kalau saya pengen menggunakan keyword Timnas Indonesia U21, ini paling cocok dengan artikel yang nomor 5. Atau yang keempat dengan kecocokan 70%. Atau yang satu kecocokannya 60%. Nah, dan seterusnya. Nanti hasil yang akan kita tuju adalah seperti ini. Kita gunakan algoritma namanya TF-IDF. Term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Jadi semacam pencarian di Google gitu ya, dengan algoritma yang sederhana. Jadi nanti kita butuh keyword yang kita input. Kemudian kita punya artikel. Nah, hasilnya adalah perankingan. Artikel mana yang sesuai dengan keyword kita. Nah, kita masih di sini prosesnya. Kita masih mengumpulkan artikelnya dulu pakai scraping tadi. Nanti kita pre-processing sehingga kita punya 5 artikel itu di sini. Nah, ini di sini. Itu artikel yang sudah siap di mining menggunakan algoritma TF-IDF. Algoritmanya nanti ini namanya. Jadi kita masih di sini, Bapak dan Ibu semuanya, masih dalam proses scraping. Jadi artikel yang kita tadi sifatnya masih mentah. Kita perlu pre-processing dulu. Nah, setelah kita pre-processing, jadi data ini, dataset, nah, baru nanti kita pakai TF-IDF. Tujuannya adalah untuk mencari kesamaan antara keyword atau kata kunci yang kita masukkan dengan artikelnya. Itu tujuan kita nanti sampai di akhir pertemuan. Jadi masih di sini, Bapak Ibu, kita masih di step yang ini.
Begitu Mas Aldi dan yang lainnya, semoga bisa dipahami. Bisa dipahami ya Bu Puput ya? Bisa, Pak. Diikuti aja Bu. Pak Afrizal kemana Pak Afrizal? Lagi AFK mungkin ya. Oh. AFK. Baik, cukup mungkin Mas Aldi. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi. Baik, sebelum diakhiri apakah Ibu Puput tidak ada pertanyaan atau tidak ingin berdiskusi? Ada yang paham, tidak ada yang nanya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Iya. Baik, terima kasih Bapak Bro dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan keempat. Senin seperti biasa jam 18.30. Semoga tetap semangat ya Pak Bro ya. Ya, insya Allah Mas. Nanti saya siapkan dulu materinya. Iya ya Pak. Baik, saya tutup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Selamat malam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.